Dulu tuh aku pernah bikin video ngiklan dengan budget 50.000 dan itu viewersnya cukup banyak banget pada saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan budget 50.000 itu masih works? Atau mungkin dulunya aku yang tolol? Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Facebook Instagram Ads. Buat yang baru pertama kali nonton video ini, baru lihat muka aku, silakan ikutin aja dulu ya episode-episode sebelumnya di Facebook Ads Anti Dukun Series ini. Linknya ada di bawah ya. Dan buat kalian yang memang mempunyai rezeki lebih dan sudah terbiasa menjalankan iklan conversion, bisa memiliki Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi premium ini. Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, kita harus melihat fakta data di lapangan. Jadi bukan katanya ataupun katanya Mas Gebal-Gabel itu ya. Kita akan lihat data yang itu sumbernya dari klien-klien yang konsultasi dengan Fusik. Tentu aku dengan tidak menunjukkan website ataupun brandnya ataupun produknya apa. Let's go, kita mulai ya. Coba guys, kita itu lihatnya itu dari CPM. Nah, sebenarnya apa sih itu CPM? Jadi per 1000 impression, per dilihat 1000, itu kita membayar berapa. Nah, kenapa kita nggak lihat hasil iklannya sendiri kayak cost per resultnya mungkin per WA ataupun per fix beli ya? Karena itu nanti pasti hasilnya sangat variatif dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dashboard. Kalau CPM ini pure harga iklan ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, ini ada iklan klien yang CPM-nya di angka 3.948. Tentu kalau kamu menjalankan iklan dengan harga CPM segini, katakanlah 50.000, berarti dalam sehari itu kalian bisa mendapatkan impresinya lebih dari 1.000 karena 3.900 sekian. Iklannya ngacir. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada klien aku yang aku ingat banget itu pada saat itu dia jualan produknya itu fashion. Dan dia dapat CPM di angka 13.829. Jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya tadi. Lalu coba kita lihat yang lainnya juga. Nah, ini ada klien, seingat aku dia menjual produk solusi. Dia ada seorang advertiser di perusahaan. Lihat CPM-nya di angka 80.700 sekian. Nah, jauh banget kan daripada yang tadi. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada dashboard juga yang CPM-nya itu masih variatif ya. Cuman variatifnya di sini itu memang harganya bisa tergolong jauh lebih mahal daripada yang awal tadi. Ada yang 30-an ribu, 60 ribu, 80-an ribu, dan di 40-an 5.000. Dan ini di masing-masing adset itu hanya ada satu konten iklan. Nah, dengan kita melihat fakta yang ada di lapangan tadi, kita bisa menyimpulkan ya. Bayangkan kalau budget yang dianggarkan kalian hariannya itu hanya 50.000, terus itu nanti 50.000 untuk beberapa adset mungkin dan beberapa konten iklan, berarti nanti iklannya akan lambat sekali untuk ya mendapatkan orang-orang yang melihatnya ya. Karena bayangin aja CPM segitu 50.000 dibagi dan dibagi lagi. Nah, terus saran yang lebih baiknya seperti apa? Di sini aku menyarankan ya, setiap satu adset itu mendapatkan jatah 100.000 dan di dalam adset maksimal dengan 100.000 tadi itu ada satu konten iklan aja, toktil. Kenapa? Ingat tadi CPM-nya itu kan harganya beda-beda. Bayangin kalau kamu dapat CPM yang di atas 50.000 tadi ya, itu kan nanti iklannya menjadi lambat. Nah, dengan budget 100.000 per hari tadi, itu nantinya prosesnya menggapai audiens itu jauh lebih cepat. Jadi kalian enggak rugi waktu. Nah, berdasarkan pengalaman aku dengan klien-klien, mending kalian itu mengeluarkan lebih daripada kalian rugi waktu. Dan kalau kalian mau menggunakan formatnya tadi yang satu adset, satu konten iklan, ya, model campaign-nya gimana, itu aku udah pernah bikin videonya ya. Silakan kalian ikutin aja videonya yang ini nih lengkap.
terutama buat kalian yang sudah bisa menjalankan iklan conversion ya. Nah, ini kalian bisa ikutin aja. Penjelasannya lebih lanjut di situ. Terus nih ya, aku berkaca dari klien-klien aku yang konsultasi dan di akhirnya itu mendapatkan hasil yang oke. Tidak ada dari mereka yang menjalankan iklan itu dengan budget 50.000 per hari itu enggak ada ya. Rata-rata dari mereka itu 100.000 per hari untuk satu konten iklan tersebut. Berarti kalau dia punya lebih dari satu konten iklan, ya silakan dikalikan ya sesuai dengan kebutuhannya. Dan teman-teman, dari semua klien aku itu ya, itu pasti akan aku sarankan untuk menganggarkan budget bukan di level harian, tapi di levelnya adalah per bulan. Nah, seperti mbaknya ini yang pernah konsultasi dengan Fusik dan sampai sekarang masih kita memberikan kabar-kabar bahagia gitu. Nah, dia ini awalnya beriklan hanya dengan budget 3 juta, berarti hanya satu harinya satu konten iklan dan satu adset. Tapi setelah dia sudah profit di bulan berikutnya, nah dia baru bisa menambahkan plafonnya budget iklannya dari 3 juta jadi 6 juta misal seperti itu ya. Jadi teman-teman anggarkan budget level bulanan bukan di level harian. Berarti dengan melihat data tadi lebih baik menganggarkan seminimalnya 3 juta per bulan. Anggapannya 30 hari ya. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih, misal 6 juta, berarti itu bisa untuk 200.000 per hari, untuk 2 konten iklan, berarti ya 6 juta per bulan. Untuk saran dari aku, lebih leluasa untuk testing itu seminimalnya 6 juta per bulan. Tentu itu belum termasuk biaya pajaknya untuk dibayarkan ke negara kita. Tentu ya guys ya, buat klien-klien aku yang hasilnya itu di akhirnya bagus, itu bukan semata-mata karena budgetnya. Ya, karena dia memang memiliki produk yang oke dan konten iklan yang menarik. Tapi tentu dengan budget yang proporsional, itu dapat datanya jauh lebih cepat, ya, nggak rugi waktu, ya menurut aku lebih efisien aja. Ya. Jadi dapat kita simpulkan di akhir video ini, ya semakin hari memang menjalankan iklan akan semakin mahal. Dilihat dari CPM-nya karena orang-orang yang iklan baru juga makin banyak, kompetisi juga semakin fierce, semakin brutal gitulah bahasanya. Oke, buat teman-teman yang memang budgetnya sudah di level 3 juta, 6 juta atau bahkan lebih dan butuh konsultasi seperti biasa bisa daftar konsultasi dengan Fusik, linknya ada di bawah. Ingat tidak semuanya pasti akan aku terima, hanya orang-orang pilihan aja yang diterima konsultasi. Oke, itu aja singkat video kali ini tentang budgeting 50.000 itu tadi ya. Semoga ini bisa menjawab di pertanyaan awal tadi ya. Berarti jawabannya apa? Dulu aku ya ngasih tahu kalian seperti itu karena ya knowledge-nya pada saat itu seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah. Silakan disesuaikan. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.